Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak amis yang soleh dan soleha hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih melalui video pembelajaran jarak jauh, dan tetap semangat ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita pada hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan putra ketujuh dari Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahil. Saat Nabi Yusuf berumur 12 tahun, ibunya meninggal dunia. Nabi Yusuf mempunyai adik bernama Bunyamin. Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahi dengan wajah yang tampan dan sangat disayangi oleh ayahnya. Kasih sayang ayahnya terhadap beliau membuat saudara tirinya iri dengki, sehingga mereka berencana untuk membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, saudara Nabi Yusuf meminta izin kepada ayah mereka untuk mengajak Nabi Yusuf berburu di hutan. Pada awalnya, Nabi Yakub tidak mengizinkan. Setelah mereka meyakinkan ayahnya, izin pun diberikan oleh Nabi Yakub. Singkat cerita, saudara-saudara Nabi Yusuf berhasil membawa Nabi Yusuf ke dalam hutan, dan mereka pun berencana untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah seorang kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah. Mereka langsung menemui Nabi Yakub. "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala." Kemudian mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Saat Nabi Yusuf menangis dan memohon pertolongan kepada Allah, datanglah kabilah untuk mengambil air. Saat timbanya dijatuhkan dan ditarik, ternyata Nabi Yusuf bergantung pada timba tersebut. Ya Rasid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian rombongan kabilah itu menyelamatkan Nabi Yusuf dan membawanya ke Mesir untuk dijual. Nabi Yusuf akhirnya dibeli oleh pejabat Mesir dengan harga yang murah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf tumbuh menjadi seorang yang tampan. Ketampanannya menyebabkan orang tertarik kepada Nabi Yusuf dan beliau dianggap berbahaya oleh pejabat Mesir, sehingga para pembesar Mesir sepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam di antaranya sebagai berikut. Saat kecil, Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan yang sujud kepadanya. Mimpi tersebut pernah beliau ceritakan kepada ayahnya. Selain itu, kelebihan Nabi Yusuf, beliau bisa menafsirkan mimpi. Nabi Yusuf juga pernah menafsirkan mimpi sang raja. Singkat cerita, Nabi Yusuf diangkat oleh raja untuk dijadikan bendahara kerajaan. Tidak lama kemudian, Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya yang pernah menzoliminya, tanpa kecuali ayahnya dan adiknya Bunyamin. Demikianlah kisah singkat keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam.
Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Berikut ini adalah hikmah dari kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Di antaranya sebagai berikut. Materi berikutnya yaitu kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nama lengkap Nabi Syuaib alaihissalam adalah Syuaib bin Yasjir bin Madian bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Madian. Penduduk Madian tinggal di daerah Ma'an, di pinggir negeri Sam. Kaum Madian menyembah berhala dan pohon besar. Kaum Madian tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka berbuat curang, licik, tidak jujur, seperti mengurangi timbangan ketika melakukan jual beli. Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi. Sebagian besar penduduk Madian menolak dakwah Nabi Syuaib alaihissalam, bahkan ancaman dan celaan yang beliau terima. Kegigihan dakwah Nabi Syuaib alaihissalam membuat kaum Madian marah dan mengancam akan menyiksa Nabi Syuaib alaihissalam. Walaupun beliau mendapat ancaman, Nabi Syuaib tidak gentar, karena beliau yakin Allah Subhanahu wa taala pasti menolong dan melindunginya. Ketika kemungkaran makin merajalela, Allah perintahkan kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah dari negeri Madian. Kemudian Allah menimpakan azab kepada penduduk Madian. Mereka diserang udara yang sangat panas meskipun keluar dari rumah. Awan hitam, angin kencang yang menghempaskan mereka, disusul dengan kilat dan petir yang saling bergantian. Penduduk Madian yang durhaka akhirnya binasa. Nabi Syuaib alaihissalam beserta pengikutnya selamat dan kembali ke negeri Madian. Adapun hikmah meneladani Nabi Syuaib alaihissalam sebagai berikut. Semoga kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam dapat menginspirasikan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikianlah kisah singkat para nabi dan rasul. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.